Hari itu, Pamekasan terasa berbeda. Sejak pagi, jalanan sudah dipenuhi orang. Spanduk terbentang, bendera berkibar, dan wajah-wajah penuh antusias terlihat di mana-mana. Bukan hari besar nasional, tapi bagi warga Pamekasan, ini adalah momen kebanggaan. Valen, anak daerah yang namanya kini dikenal luas, akhirnya pulang kampung. Konser Selamat Datang Valen bukan sekadar hiburan. Ini adalah simbol penerimaan, rasa bangga, dan cinta masyarakat kepada sosok yang mereka anggap berhasil mengangkat nama daerah. Dari anak-anak sampai orang tua, semua ingin menyaksikan langsung. Banyak yang rela berdiri berjam-jam hanya untuk melihat Valen naik ke atas panggung. Tidak ada yang menyangka, malam itu akan menjadi lebih dari sekadar konser. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sorak-sorai dan dentuman musik, sudah disiapkan sebuah kejutan yang akan mengubah arah cerita. Sebuah momen yang kelak dikenang sebagai salah satu peristiwa paling emosional dalam sejarah hiburan lokal Pamekasan. Bagi Valen, pulang ke Pamekasan bukanlah hal biasa. Ini bukan sekadar kembali ke tempat lahir, tapi kembali sebagai seseorang yang telah melewati perjalanan panjang. Dulu, Valen adalah anak biasa dengan mimpi besar. Panggung megah dan sorotan lampu hanyalah angan-angan yang terlihat sangat jauh. Kini, ia berdiri di hadapan ribuan orang yang bersorak menyebut namanya. Namun di balik senyumnya, ada rasa haru yang sulit disembunyikan. Kampung halaman selalu punya cara sendiri untuk menyentuh hati. Setiap sudut kota, setiap wajah penonton, seakan mengingatkan Valen pada masa-masa sulit yang pernah ia lewati. Konser ini menjadi semacam titik balik emosional. Valen tampil bukan hanya sebagai penghibur, tapi sebagai simbol bahwa mimpi anak daerah bisa menjadi nyata. Ia bernyanyi dengan sepenuh hati, seolah ingin membalas semua doa dan dukungan yang selama ini mengiringi langkahnya. Jika dilihat sepintas, konser malam itu berjalan seperti konser pada umumnya. Musik mengalun, lampu panggung menyala terang, dan penonton ikut bernyanyi bersama. Tidak ada tanda-tanda keanehan. Tidak ada isyarat bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Valen tampil percaya diri, menyapa penonton, dan menikmati setiap momen. MC membawakan acara dengan santai. Beberapa tamu undangan terlihat di area khusus, termasuk seorang sosok perempuan yang tampak tenang dan sederhana, Risma. Tak banyak yang mengenal wajahnya malam itu. Sebagian penonton mungkin belum sadar bahwa perempuan tersebut akan menjadi pusat perhatian beberapa menit kemudian. Semua orang masih fokus pada hiburan, tanpa tahu bahwa takdir sedang menunggu giliran untuk berbicara. Risma dikenal di kalangan tertentu sebagai Ratu Catering Mekah. Julukan itu bukan sekedar nama, tapi pengakuan atas kerja keras dan kesuksesannya. Ia adalah pengusaha catering yang melayani jamaah Indonesia di Tanah Suci, dengan skala bisnis yang besar dan reputasi yang kuat. Namun, yang membuat Risma istimewa bukan hanya soal harta. Ia dikenal dermawan, rendah hati, dan sering membantu tanpa banyak bicara. Baginya, berbagi adalah kewajiban, bukan konten. Malam itu, kehadirannya di Pamekasan bukan untuk mencari sorotan, melainkan untuk menyaksikan langsung anak muda yang ia anggap inspiratif. Risma melihat Valen bukan sebagai artis, tapi sebagai simbol perjuangan. Seseorang yang mengingatkannya bahwa kesuksesan selalu berawal dari proses panjang dan pengorbanan. Di tengah konser, suasana tiba-tiba berubah. Musik berhenti, lampu sedikit meredup. MC memanggil Risma ke atas panggung. Penonton mulai bertanya-tanya, ada apa ini? Risma berdiri dengan mikrofon di tangan. Ia berbicara pelan, tapi setiap kata terasa berat. Ia menceritakan kekagumannya pada Valen, pada perjuangan, dan pada keberanian untuk bermimpi. Hingga akhirnya, ia mengucapkan kalimat yang membuat waktu seakan berhenti. Malam ini, saya ingin menghadiahkan sebuah rumah untuk Valen. Sejenak, sunyi. Seolah semua orang butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja didengar. Valen terdiam. Wajahnya berubah. Matanya berkaca-kaca. Ia terlihat berusaha memahami situasi, tapi emosinya lebih cepat mengambil alih. Tangisnya pecah, bukan karena kesedihan,
tapi karena rasa syukur yang luar biasa. Ini bukan hadiah biasa, ini adalah mimpi banyak orang. Sebuah rumah, simbol keamanan, masa depan, dan tempat pulang. Valen berkali-kali mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, sementara penonton menyaksikan momen yang sangat manusiawi. Tidak ada akting, tidak ada rekayasa. Yang terlihat hanyalah reaksi jujur dari seseorang yang tidak pernah membayangkan akan menerima hal sebesar ini. Sorak-sorai pecah, teriakan menggema. Banyak penonton ikut menangis. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang hanya terdiam sambil mengusap mata. Momen itu menjadi emosi kolektif, di mana ribuan orang merasakan hal yang sama. Bukan soal iri atau kagum semata, tapi tentang harapan, bahwa kebaikan masih ada, bahwa usaha tidak sia-sia, bahwa mimpi anak kampung bisa mendapat penghargaan setinggi ini. Sorak-sorai pecah, teriakan menggema. Banyak penonton ikut menangis. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang hanya terdiam sambil mengusap mata. Momen itu menjadi emosi kolektif, di mana ribuan orang merasakan hal yang sama. Bukan soal iri atau kagum semata, tapi tentang harapan, bahwa kebaikan masih ada, bahwa usaha tidak sia-sia, bahwa mimpi anak kampung bisa mendapat penghargaan setinggi ini. Di tengah konser, suasana tiba-tiba berubah. Musik berhenti, lampu sedikit meredup. MC memanggil Risma ke atas panggung. Penonton mulai bertanya-tanya, ada apa ini? Risma berdiri dengan mikrofon di tangan. Ia berbicara pelan, tapi setiap kata terasa berat. Ia menceritakan kekagumannya pada Valen, pada perjuangan, dan pada keberanian untuk bermimpi. Hingga akhirnya, ia mengucapkan kalimat yang membuat waktu seakan berhenti. Malam ini, saya ingin menghadiahkan sebuah rumah untuk Valen. Sejenak, sunyi. Seolah semua orang butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja didengar. Valen terdiam. Wajahnya berubah. Matanya berkaca-kaca. Ia terlihat berusaha memahami situasi, tapi emosinya lebih cepat mengambil alih. Tangisnya pecah. Bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang luar biasa. Ini bukan hadiah biasa, ini adalah mimpi banyak orang. Sebuah rumah, simbol keamanan, masa depan, dan tempat pulang. Valen berkali-kali mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, sementara penonton menyaksikan momen yang sangat manusiawi. Tidak ada akting, tidak ada rekayasa. Yang terlihat hanyalah reaksi jujur dari seseorang yang tidak pernah membayangkan akan menerima hal sebesar ini. Tak butuh waktu lama, video momen itu menyebar kemana-mana. Media sosial dipenuhi potongan klip, komentar haru, dan pujian. Nama Valen dan Risma menjadi perbincangan nasional. Banyak yang menyebut ini sebagai hadiah paling tulus. Banyak juga yang menjadikan kisah ini sebagai motivasi hidup. Lebih dari rumah mewah, ini adalah simbol. Simbol kerja keras, simbol ketulusan, dan simbol bahwa berbagi tidak pernah mengurangi, justru memperkaya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika niat baik bertemu dengan perjuangan, hasilnya selalu luar biasa. Dan itulah kisah viral yang bukan hanya menghebohkan, tapi juga menghangatkan hati. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa mimpi itu layak diperjuangkan. Terima kasih sudah menonton. Temukan video menarik lainnya di playlist channel kami.